Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sehat semua untuk hari ini? Oke. Alhamdulillah kalau ada kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA kelas 9 semester 2. Untuk bab pertama di semester 2 ini kita akan membahas tentang kemagnetan. Oke. Mungkin kalian udah pernah dengar dalam bahasa sehari-hari kemagnetan itu atau disebut dengan kalau dalam besi berani ya. Ya. Kemagnetan di sini satu, magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Yang kedua, asal-usul kemagnetan. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Untuk bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran, yaitu kira-kira mulai tahun 1200. Itu asal-usul dari kemagnetan. Yang ketiga, sifat-sifat magnet. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Magnet mempunyai suatu gaya yang disebut dengan gaya magnet, di mana gaya magnet dapat menembus benda. Jika semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Suatu magnet itu mempunyai dua kutub, ya. Kalian sudah pernah belajar di SD, itu di kelas 6 dulu. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Misalnya kalian mendekatkan kutub utara dengan utara, berarti itu akan terjadi tolak-menolak. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan terjadi saling tarik-menarik. Itu sifat kutub magnet. Nah, kalian lihat, kalian perhatikan, tolong gambar di atas, ya. Itu ada gambar, 4 buah gambar mengenai kutub magnet. Perhatikan, untuk yang A, jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, ya, magnet satu yang sebelah kiri dengan magnet yang kedua sebelah kanan, itu didekatkan utara dengan selatan, kalian lihat akan terjadi tarik-menarik, ya, karena di situ kutubnya tidak sejenis atau tidak senama. Untuk gambar yang kedua juga begitu. Yang B, kutub utara magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet yang lainnya, maka akan terjadi juga tarik-menarik. Bagaimana dengan gambar C dan D? Kalian perhatikan, di situ terlihat ada kutub utara didekatkan dengan kutub utara magnet yang satu lagi, akan terjadi apa, Nak? Ya. Ya, lihat di situ akan terjadi tolak menolak, ya.
Jadi karena dia sejenis akan terjadi tolak menolak. Utara dengan utara didekatkan. Begitu juga gambar yang D. Kutub utara magnet yang satu didekatkan dengan kutub utara magnet yang lainnya, akan terjadi tolak menolak. Ya. Ibarat kalian perempuan dengan perempuan, tolak menolak kan? Tapi kalau perempuan dengan laki-laki itu tidak sejenis, biasanya akan terjadi tarik menarik. Ya, cuman ya sekilas aja itu ya. Oke, bagaimana bisa dipahami? Ya. Kalau bisa dipahami, jadi tadi ulangi lagi, untuk yang kutub tidak senama itu akan terjadi peristiwa tarik menarik. Sedangkan kutub yang senama atau sejenis akan terjadi tolak menolak. Ya. Nah, untuk sifat magnet itu ada yang disebut dengan medan magnet. Ya, kalian lihat. Medan magnet ya. Medan magnet itu pengertiannya daerah di sekitar magnet. Lihat ya, yang garis-garis itu nak. Itu ya, ini daerah yang ada di sekeliling magnet yang memiliki sifat magnet. Itu ya, pengertian dari medan magnet. Kita kutubnya itu kutub utara dan selatan magnet itu ya. Jadi daerah di sekeliling magnet yang memiliki sifat magnet. Medan magnet akan membentuk gaya magnet ya, atau tadi gaya tarik menarik. Semakin dekat benda dengan magnet, maka medan magnetnya akan semakin rapat. Itu sifatnya ya. Lihat, kalian perhatikan gambarnya. Jadi semakin dekat benda dengan magnet, medan magnetnya akan semakin rapat. Sehingga gaya magnetnya akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Apa yang akan terjadi sebaliknya? Kalian bisa buat kesimpulan sendiri ya. Semakin jauh benda dengan magnet, maka medan magnetnya akan semakin renggang. Sehingga gaya magnetnya akan semakin kecil. Nah, itu untuk sifat medan magnet. Medan magnet itu bisa akan hilang ya. Sifat kemagnetan dapat hilang atau melemah karena beberapa penyebab. Contohnya, jika terus-menerus jatuh atau terbakar. Tuh. Jadi medan magnetnya sifat kemagnetannya akan hilang jika magnet itu sering jatuh atau dibakar ya, terbakar. Jadi sifat kemagnetan akan hilang atau melemah. Oke, bisa dipahami untuk medan magnet ya. Itu tadi daerah di sekeliling magnet yang memiliki sifat magnet. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, yang keempat. Benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu benda magnetik atau ferromagnetik dan yang kedua benda non-magnetik. Ya. Kita bahas satu-satu. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet. Namun, setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin diubah menjadi magnet.
Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat magnet. Ya. Jadi contoh benda ferromagnetik itu adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain ya. Jadi benda ini dapat ditarik kuat oleh magnet. Oke. Kemudian yang kedua benda non-magnetik. Benda ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu ya, yang pertama paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Artinya benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet kuat, contohnya aluminium, tembaga, dan platina. Itu adalah benda paramagnetik. Sedangkan yang kedua diamagnetik, ya, benda yang menolak magnet. Nah, benda ini menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, seng, merkuri. Ya, itu contoh benda diamagnetik. Jadi dia akan menolak magnet. Kayu ya, itu nggak bisa ditarik oleh magnet. Jadi itu ada sifat-sifat benda berdasarkan kemagnetannya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang kelima, teori kemagnetan. Sebuah magnet akan tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Ya, elementer itu, jadi magnet itu tersusun dari magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Pada benda magnetik, magnet elementer ini tersusun secara teratur. Namun untuk benda non-magnetik, magnet elementer tersusun secara acak. Ya, jadi kalian tadi sudah tahu benda magnetik itu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sehingga magnet elementernya tersusun secara teratur. Namun untuk benda non-magnetik, yaitu yang ditarik lemah oleh magnet, itu tersusun secara acak untuk magnet elementernya. Ya. Oke, kita lanjut. Bahan magnetik yang bukan magnet dapat diubah menjadi magnet dengan prinsip membuat magnet elementer menjadi teratur. Sedangkan untuk bahan magnetik lunak yang lebih mudah dijadikan magnet, itu akan mudah dijadikan magnet karena lebih mudah untuk menyusun magnet elementer menjadi teratur. Ya. Kemudian apabila sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan itu akan tetap memiliki 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Ya. Jadi apabila kalian memotong sebuah magnet, tetap magnet yang kecil itu atau potongan magnet itu masih memiliki 2 kutub. Ya, jelas ada kutub utara dan kutub selatan, walaupun dia bentuknya kecil. Itu untuk teori kemagnetan. Oke, kalian lihat, kita lanjut kembali untuk slide yang ke-6. Macam-macam bentuk magnet. Macam-macam bentuk magnet, kalian lihat. Sekarang ini banyak bentuk magnet, ya. Magnet memiliki banyak bentuk karena setiap bentuk magnet dibuat dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Di mana sih biasanya alat-alat magnet ini digunakan ya? Ya, magnet ini biasanya digunakan di kendaraan bermotor,
ya. Di mobil ada, di motor ada, kemudian dinamo juga ada magnetnya. Tuh. Alat-alat elektronik itu semua kebanyakan menggunakan magnet, ya. Jadi kenapa kalian mempelajari magnet? Karena semua alat-alat elektronik, ya, itu semua kebanyakan menggunakan magnet. Oke, lihat magnet berdasarkan bentuk, ya, bentuknya berdasarkan kegunaannya yang berbeda-beda. Tuh kalian lihat ada magnet yang berbentuk U, yang berbentuk huruf U, ya, ada kutubnya, kutub utara dan selatan. Kemudian magnet yang berbentuk cincin, itu yang bulat, kamu lihat ya nak. Ada magnet yang berbentuk ladam, beda dengan U, dia agak rapat, ya, U-nya itu agak merapat sedikit. Kemudian ada magnet batang, ada magnet silinder, ya. Silinder itu berarti bulat, kalau batang ya bentuknya seperti batang, ya. Kemudian itu, ya, jadi ada bentuknya yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, ada magnet cincin, magnet U, ya, atau magnet ladam. Itu ya nak, bentuk magnet yang sesuai dengan kegunaannya. Oke, bisa dipahami bentuk-bentuk magnet. Kita masuk materi berikutnya. Di sini jenis-jenis magnet. Secara garis besar terdapat 2 jenis magnet, yaitu magnet alam dan magnet buatan, ya. Magnet alam artinya magnet ini sudah memiliki sifat kemagnetannya secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Di mana ya bisa ditemukan magnet alam? Itu di gunung, ya. Gunung-gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya, ya. Gunung yang ada di Magnesia. Kemudian magnet buatan itu adalah magnet yang dibuat sengaja oleh manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Jadi magnet ini dibuat oleh manusia, diambil dari bahannya besi dan baja. Magnet buatan terbagi lagi menjadi 2. Ada yang sifatnya tetap atau permanen, dan ada yang sifat magnetnya sementara, ya. Untuk magnet tetap atau permanen itu merupakan magnet yang sifat kemagnetannya bersifat permanen, tetap, meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. Jadi walaupun sudah tidak dibuat lagi, dia masih tetap memiliki sifat magnet, ya, masih ada. Sedangkan untuk magnet yang sementara atau remanen, di sini magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara, ya. Artinya itu hanya terjadi selama proses pembuatannya. Jadi sifat magnetnya itu akan ada selama terjadi proses pembuatannya. Jika sudah tidak terjadi proses pembuatan, berarti sifat magnetnya akan hilang, ya. Itu untuk sifat magnet yang sementara.
Oke, nah jenis-jenis magnet yang ketujuh ya. Kita lanjut. Ya, oke. Cara membuat magnet ya. Untuk cara pembuatan magnet itu akan Ibu lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang bersama dengan latihan soalnya ya, karena masih cukup ada untuk 2 pertemuan untuk kemagnetan ini. Masih cukup ya. Oke, ada yang kalian belum jelas, nanti silakan tanya lewat grup WA kita ya. Oke, kita ulangi lagi. Kita buka kembali slide-nya satu-satu. Itu jadi jenis-jenis magnet, macam-macam bentuk magnet, teori kemagnetan. Yang keempat, benda berdasarkan sifat kemagnetannya, medan magnet ya, kutub, sifat-sifat magnet dan asal usul adanya magnet ya. Jadi sekali lagi Ibu beritahu apa sih tujuan kita mempelajari kemagnetan ya. Yaitu tadi karena magnet sangat erat hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Di jam tangan ada magnetnya, di HP juga ada ya. Artinya benda-benda elektronik itu banyak menggunakan magnet. Dinamo, motor, mobil ya. Tuh. Oke, untuk materi kemagnetan Ibu cukupkan sampai di sini dahulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.